Mbak Anies, Mbak Anies. Kasihan Bapak Anies Baswedan. Gagal maju di Pilkada Jakarta, gagal juga maju di Pilkada Jawa Barat. Terus Pak Anies nanti mau jadi apa Pak Anies? Kalau nggak jadi nyalon, nggak jadi pejabat lagi dong Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal sudah Pak Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai gubernur, baik itu di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat. Banyak anak-anak abah pendukung dari Pak Anies Baswedan ini kecewa. Kemarin Pak Anies juga sudah membuat video di channel YouTube-nya, yaitu membacakan aspirasi-aspirasi dari rakyat tentang bagaimana Pak Anies ini mau bikin partai atau enggak. Kemudian adakah penyesalan ketika tidak nyakup. Beliau mengatakan bahwa dia nyesal juga nggak jadi calon gubernur. Rupanya juga banyak dari pendukung-pendukung Pak Anies ini yang begitu kecewa ya teman-teman ya, dengan tidak lolosnya Anies Baswedan menjadi calon gubernur baik itu di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat karena sesuatu hal begitu teman-teman. Ini penggagas harkat hati nurani akal sehat. Saya menjatuhkan hati ke Anies sehingga saya rela mengorbankan harga diri dan nyawa saya. Anak abah lagi nggak selera makan nih. Anak abah lagi nggak selera makan nih. Palau itu nggak selera makan, masih ngisi tumpuk kayak gitu, dompet. Sini tadi kamu itu dompet loh. Kenapa pada akhirnya saya tidak digusung oleh PDIP? Mungkin karena saya banyak dosa, saya akui itu. Buat anak-anak abah dengerin ya, jangan sedih. Di antaranya yang tidak mendukung abah di Pilgub Jakarta, mayatnya tidak disolatkan, DP 0%, patung bambu mesum, di seluruh dunia air hujan dimasukin ke tanah, air hujan dalam kendali manusia, pengelolaan keuangan DKI Jakarta tidak transparan atau kurang prioritas, janji tidak ikut mencalonkan diri jadi presiden, jika Pak Prabowo maju, lupa akan kebaikan Pak Prabowo, hingga menjadikan saya gubernur Jakarta. Disclaimer teman-teman, ini yang bicara AI, bukan Pak Anies Baswedan sebenarnya, tapi kok betul ya? Skor Kemenha 11 dari 100 ke Prabowo, udara dan angin tak punya KTP. Nah itu sebenarnya masih kurang dosa-dosa yang saya ungkap. Jadi anak abah harus paham ya. Udahlah. Aduh capek juga ya. Saudara, Anies Baswedan resmi tidak maju dalam Pilkada 2024 setelah pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPU berakhir dan ditutup pada Kamis malam. Anies Baswedan akhirnya muncul ke publik. Ngece sampean. Kasihan Bapak Anies Baswedan. Gagal maju di Pilkada Jakarta, gagal juga maju di Pilkada Jawa Barat. Terus Pak Anies nanti mau jadi apa Pak Anies? Kalau nggak jadi nyalon, nggak jadi pejabat lagi dong Pak Anies. Terus An Abah tolong kasih solusi. Pak Anies itu harus jadi apa, harus ngapain, harus nyalon apa, nyalon RT, nyalon RW, nyalon apa gitu loh, nyalon kecantikan boleh. Pak Anies, Bapak itu orang hebat, orang pinter, orang keren, tapi tidak berfungsi, nanti tidak berguna di masyarakat. Terus buat apa Pak Anies? Nggak punya jabatan, terus Pak Anies jadi apa? Pak Anies, nanti saya usahakan, saya carikan lowongannya Pak Anies ya. Kalau ada saya kabari ke anak-anak apa ya. Sabar ya Pak Anies ya. Tidak ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin berombongan datang bergantian menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Rasanya, dan makin yakin, Bikin kita partai masih punya stok pejuang yang amat banyak. Pejuang yang akan membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih baik buat semuanya.
Terus ketika beliau ingin membangun partai atau ormas yang besar, saya kira beliau sudah cukup mampu ya, mengingat satu, beliau punya masa yang banyak, yang kedua beliau juga cukup punya kemampuan untuk itu, yaitu membuat partai perubahan. Kata pengamat Rocky Gerung, partainya akan diumumkan ketika 20 Oktober bertepatan dengan lengsernya Presiden Joko Widodo. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Mantap Bun, teruskan perjuangannya agar rakyat kecil mengenal Abah. Ya dong, insya Allah makin semangat. Kamu jangan lupa ya, kalau Abah mendirikan partai, sama-sama kita jadi kader semuanya, ikut daftar ya. Partai Perubahan sama orang benar, orang lurus, partai baru ya, ibarat bayi yang masih tanpa dosa. Alhamdulillah ya, kita harus semakin semangat karena yang kita perjuangkan ini adalah orang yang baik, orang yang jujur. Nah, jadi kader-kadernya juga harus punya tipikal seperti itu. Jangan kader yang rakus, jangan gila berkuasa, tapi bela kebenaran, bela rakyat. Semangat semuanya, masa depan akan kelihatan makin cerah. Menggunakan hati nurani, karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini ya. Iya Pak, hati nurani rakyat juga Pak, sebagian di Republik ini juga begitu juga berpikiran. Pasti Bapak akan melompat-lompat lagi ke partai lain Pak. Iya Pak, hati nurani masyarakat sebagian Republik ini juga pasti begitu Pak berpikir. Bapak itu pasti akan lompat ke sana kemari Pak, ke partai-partai lain untuk mendapatkan dukungan dan diusung untuk mendapatkan jabatan maju di Pilgub. kan sudah ditutup, pendaftaran sudah ditutup, sudah selesai Pak Anies. Tunggu 2029 lah. Jadi tenang Pak. Apalagi hati nurani saya Pak, sudah pasti Bapak itu tidak punya pendirian. Pasti kesana kemari cari parpol Pak. Video ini berisi pertanyaan sebenarnya dari kebingungan saya tentang demokrasi di Indonesia. Nah, dalam hal ini tentang pencalonan gubernur di Jakarta, bahwa akhirnya ternyata Anies Baswedan tidak bisa jadi calon gubernur. Yang mana dikatakan bahwa Anies Baswedan itu katanya elektabilitasnya tinggi, yang itu artinya kan banyak rakyat Jakarta yang menginginkannya, tapi dia tidak bisa jadi calon gubernur karena tidak ada partai yang mengusungnya. Yang mana juga bahwa partai yang berhak mengusung calon itu adalah partai yang banyak dipilih oleh rakyat. Bagaimana bisa keinginan banyak rakyat tidak bisa terpenuhi karena tidak dicalonkan oleh partai politik yang banyak dipilih oleh rakyat gitu. Bingung gak sih? Enggak. Saya bingung loh. Kalau memang benar bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat tertingginya, dalam hierarki kekuasaan partai politik itu ada di mana gitu? Kok bisa keinginan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi ada di dia tidak bisa dikabulkan karena dia terhalang oleh partai yang banyak dipilih oleh rakyat gitu. Jangankan jadi gubernurnya, dihidangkan untuk jadi calon aja enggak gitu. Jakarta butuhnya Pak Anies. Sayangnya Anies gagal maju pilkada manapun karena PDIP sudah mendaftarkan Pramono Anung dan juga Rano Karno untuk maju pilkada Jakarta. Sebelumnya saya Mita, saya jurnalis Berita Nasional. Karena Anies gagal di pilkada manapun, akhirnya dia mengupload video YouTube di YouTube-nya sendiri yang baru aja rilis hari ini. Setidaknya ada 5 poin penting yang disampaikan Anies di video itu dan saya akan coba rangkum. Yang pertama, Anies ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya di Pilpres dan Pilkada kemarin.
Yang kedua, Anies apresiasi anak muda yang kemarin turun ke jalan untuk mengkawal putusan MK. Yang ketiga, Anies mengaku menyesal karena gagal maju Pilkada Jakarta. Alasan menyesalnya karena ia merasa gagal untuk bisa merealisasikan harapan dan aspirasi masyarakat Jakarta yang selama ini datang kepada dirinya. Yang keempat, Anies dapat usulan-usulan untuk kerja di luar negeri, tapi dirinya menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dia tetap akan bekerja di Indonesia. Yang kelima, dan ini yang terakhir, Anies memungkinkan bahwa nantinya mungkin di masa depan dia akan membuat organisasi massa atau ormas atau bahkan partai politik baru. Ya, mending Pak Anies bikin partai lah ya, daripada loncat sono loncat sini, kelihatannya dompleng sana dompleng sini, ya lebih baik bikin partai. Tapi kita sebagai rakyat biasa, orang awam, emang bikin partai itu butuh dana banyak ya. Terus kendalanya apa aja? Ya lebih baik anak-anak Abah sabar, ya kan, tunggu Pak Anies deklarasi bikin partai atau ormas begitu, terus kalian dukung gitu kan. Jadi nggak terkesan Pak Anies itu mengambil sebuah keuntungan dengan gandeng partai sana, partai sini, partai sono sini. Terkesan dia kan kutu loncat gitu ya, suka dompleng gitu. Kalau bukan partainya sendiri, partainya siapa? Ya harus bikin partai gitu kan. Jadi Pak Anies sudah fix nggak ikut nyalon di gubernur manapun, atau di DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat. Jadi posisi Pak Anies itu lagi nggak tahu ya, setelah dia nggak nyalon, pekerjaannya apa kita nggak tahu. Mungkin dosen, atau mungkin ngajar, atau mungkin dia malah ke luar negeri, kita nggak tahu teman-teman ya. Atau mungkin mengumpulkan massa, mengumpulkan pengaruh untuk kemudian di 2029 Pak Anies muncul lagi sebagai seorang superhero ya, nggak tahu juga kan.